فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari majlis kami ini saya selalu mendoakan antum dalam keadaan yang terbaik, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa-masa yang berat ini di mana ada wabah yang ada di antara kita hari ini. Jamaah dirahmati Allah, pada kesempatan berbahagia ini kembali saya akan memberikan satu nasihat untuk diri dan jamaah atau semacam pencerahan buat kita. Ada satu tulisan yang luar biasa ya, yang ingin kami sampaikan kepada antum sekalian. Sudahkah mendapatkan surga dunia? Ternyata jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kami mendalami, mengarungi kehidupan dunia ini dengan ad-dinul Islam, dengan agama Islam yang mulia ini, ternyata ada surga di dunia ini jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl 97, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini ayat luar biasa jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan yang dimaksud hayatan thayyibah yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan yang luar biasa yang akan dirasakan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang sampai imam kita di antara Imam Nawawi mengatakan, andaikan mereka itu tahu kebahagiaan yang kami rasakan hidup di atas sunnah, hidup di atas Al-Quran dan hadis, hidup di atas agama Islam yang mulia ini, mereka akan rampas kebahagiaan itu. Mereka belah dada kami dan mengambilnya. Hari ini kami sering menasihati, mendakwahi kaum muslimin tentang bagaimana agar hidup bahagia, agar mengikuti sunnah contoh Nabi yang mulia. Mereka tidak mau, mereka menolaknya. Padahal luar biasa kebahagiaan ini sampai para imam mengatakan demikian. Akan diperangi, dirampas, dibelah dada kita untuk merampas kebahagiaan itu. Kami kasih gratis. Lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WA, grup-grup kami dakwahi gratis agama Islam ini. Agar orang mendapatkan kebahagiaan, mereka tidak mau. Padahal kalau antum merasakan kebahagiaan ini luar biasa jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada surga di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman yang antum mungkin hafal 4647. Waliman khafa maqama rabbih jannatani. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan lagi. Salah seorang ulama salaf, ketika dikatakan ulama salaf, yaitu ulama terdahulu yang saleh, mereka berkata, sungguh kasihan orang-orang yang mencintai dunia. Ingat perkataan ulama salaf keberkahan. Ya, berkata para ulama, perkataan salaf qalil sedikit, tapi katsir berkah, banyak keberkahan. Adapun perkataan khalaf, perkataan orang-orang sekarang itu banyak perkataannya, sedikit keberkahannya. Ini ulama salaf berkata, sungguh kasihan orang-orang yang mencintai dunia. Mereka pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Padahal mereka belum pernah merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia ini. Ya, maka ada yang bertanya, apakah kenikmatan yang besar di dunia ini?
kenikmatan yang besar dunia ini, ulama ini menjawab, yakni cinta kepada Allah. Bagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan kita merealisasikan cinta itu. Dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah. Apa itu makna takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka ini adalah bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma yel-yel, bait syair, pandai dalam bernyanyi tentang kecintaan kepada Allah. Tapi kita merealisasikan benar-benar dalam kehidupan kita cinta ini. Kemudian kata para ulama ini, merasa tenang ketika mendekatkan diri kepadanya. Ya, ada ketenangan mendekatkan diri pada Allah. Harus ada satu waktu, harus ada saat satu waktu kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada waktunya antum, kita sudah dengan istri, anak, teman, handai tolan, teman pekerjaan dan lainnya, usaha dan lain. Ada waktu antum bangun di malam hari berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala inilah, maka kita akan merasakan ketenangan ketika mendekatkan diri kepadanya. Lalu ada rindu untuk bertemu dengannya, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala. Serta merasa bahagia ketika berzikir dan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa bahagia. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada rasa kebahagiaan yang luar biasa ketika berzikir. Ada ketenangan dalam hati kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka tenang hati kita. Maka mengingat Allah yang paling besar yaitu salat, kemudian baca Quran, kemudian berzikir, zikir pagi petang, zikir-zikir yang diajarkan, dan semua ibadah adalah bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika antum lakukan itu, wallahi antum akan merasakan surga di dunia ini. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum pernah memasukinya, maka dia tidak akan pernah masuk kepada surga akhirat. Allahu Akbar. Barang siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, kenikmatan beribadah kepada Allah, hati yang lapang, yang luas, wajah yang berseri, dan setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan cahaya dalam hati maupun wajah manusia, keindahan pada wajah-wajah mereka. Maka dengan ini dia akan merasakan surga di dunia ini. Ada surga di dunia ini jamaah. Sebelum kita merasakan surga yang sesungguhnya. Surga yang luar biasa yang Allah janjikan, yang surga paling rendah. Yang paling rendah, orang terakhir nanti dari neraka dia jahannamiyun, orang yang pernah dicap masuk neraka, nanti terakhir dia masuk ke dalam surga. Dia bertemu dengan seseorang, dia kira malaikat. Ternyata disebutkan bahwa itu salah satu daripada 1000 pelayannya. Itu surga paling rendah, 1000 pelayan. Namun di dunia ini ada surga, kenikmatan hati, jiwa yang lapang, ketenangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang paling tenang hati dan jiwa mereka. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, Maha suci Allah yang telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya yang soleh surganya di dunia sebelum mereka bertemu dengannya di akhirat. Dan dia membukakan untuk mereka pintu-pintu surganya di negeri tempat beramal, yakni dunia. Sehingga mereka bisa merasakan kesejukan dan keharumannya. Yang itu semua menjadikan mereka termotivasi untuk mencurahkan kemampuan mereka untuk meraihnya dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Perkataan Imam Ibnu Qayyim, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan orang biasa yang ngomong jamaah. Bahwa sesungguhnya Allah telah membukakan pintu-pintu surganya di dunia ini kepada hamba-hamba yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebenarnya takwa. Apalagi ini bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan, setiap amal berlapis. Berlapis pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Apapun amal, jangan remehkan sekecil apapun. Bahkan satu waktu yang antum bangun di malam hari, jangan remehkan. Jangan-jangan satu rakaat itu yang antum bangun nanti setelah antum tarawih. Jangan-jangan satu rakaat kalau belum witir. Kalau antum sudah witir, antum tidak usah witir lagi. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jangan-jangan 2 rakaat kita ini ternyata ini yang membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu sebagai nasihat bagi saya, marilah kita meraih dan menggapai surga di dunia ini sebelum kita menggapai surga akhirat. Yang sedikit ini semoga bermanfaat buat antum. Dan dari tempat kami rekaman ini,
saya mendoakan antum, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita beramal di bulan Ramadan, mengampuni dosa dan kesalahan kita, karena ada ancaman Nabi yang luar biasa. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan sampai Ramadan pergi tidak diampuni dosanya, maka dia orang yang celaka. Semoga kita lepas dari doa yang seperti ini dari Nabi, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga kelak nanti. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.